Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial. Ingat, menjadi petani itu tidak harus punya sawah. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membuat video yang sedikit berbeda dari video-video sebelumnya yang selama ini saya ada di sawah terus, dan kali ini saya ingin membuat video reaksi atau reaction video tentang pertanian. Dan ke depan saya ingin membuat video ini tiap minggu. Jika teman-teman memiliki video tentang pertanian yang kurang berkenan di hati, silahkan tulis linknya di bawah ini di kolom komentar supaya saya bisa mereaksi video tentang pertanian yang ada di YouTube. Nah, lanjut saja, jangan lupa subscribe. Saya ingin membahas tentang reaksi budidaya bawang merah. Nah, seperti ini cara tanam bawang merah. Nah, banyak sekali cara tanam bawang merah, baik di sawah, hidroponik, polybag, dan saat ini saya ingin membahas tentang video yang satu ini, yaitu tentang cara tanam bawang merah yang dilakukan teman kita yang melakukan tanam bawang merah di polybag seperti ini. Kita bisa lihat ini adalah tutorial bawang merah yang dia akan melakukan penanaman di polybag atau net pot atau gelas bekas air mineral. Dia akan melakukan penanaman seperti ini. Ini saya biasa. Nah, ini hasilnya. Panen itu hasilnya seperti ini dengan anakan yang cukup banyak. Sekarang antara 3 sampai 6 kita lihat. Ini jenisnya berbeda. Nah, apa yang beda di sini yaitu cara tanamnya. Nah, ini anakannya kira-kira 6 anakan. Kita bisa lihat seperti itu, kita potong. Nah, seperti itu. Jenis ini memang apa namanya? Bawang merahnya itu segede ini. Nah, ini ada jamurnya sudah. Ini kita bisa lihat, ini tidak bisa dijadikan bibit. Nah, kita lihat bagaimana proses penanamannya. Nah, ini kita lihat tanamnya. Nah, dia mulai proses tutorial cara menanam bawang merah di polybag. Ini dulu nggak saya syuting ya. Itu segede-gede ini. Ini udah jadi bibit sekarang mau saya. Ini yang Nah, itu adalah bibitnya. Bibitnya seperti ini. Ini adalah bibit yang belum siap tanam atau bibit yang muda tanpa proses penyimpanan. Kita lihat apakah yang dilakukan oleh teman kita ini. Panenan kemarin. Nah, kita lihat langsung saja prosesnya seperti ini. Ini cara saya untuk menanam. Cara teman kita ini Bawang merah. Caranya dengan cara Cepat panen. Supaya cepat panen katanya, supaya cepat tumbuh. Nah, dia menggunakan pisau. Nah, caranya ujungnya dipotong 50% atau separuhnya. Nah, seperti itu. Apa efeknya? Nah, seperti itu. Nah, kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa lihat pemotongan ini dipotong 50%. Dan jika alat yang digunakan itu tidak steril, ada bakteri atau jamur, maka otomatis umbi bawang ini akan terjadi penularan jamur, terutama jamur fusarium. Jadi, cara seperti ini tidak disyaratkan untuk dilakukan di sawah. Kalau di polybag atau net pot atau hidroponik bisa saja boleh dibolehkan, tapi untuk di sawah tidak disarankan karena di sawah banyak bakteri, hama, jamur, dan macam-macam patogen yang merugikan pada budidaya bawang merah. Kita lanjut lihat. Ini kalau kita potong separuh, dia ada 1, 2, 3. Jadi dia ntar ini pecah calon tunas 3. ada 3. Dia tumbuh langsung pecah jadi 3. Nah, itu nanti tumbuhnya ada 3 tunas. Lalu kita tanam seperti ini saja. Ditanam langsung seperti itu. Set. Nah, seperti ini. Ini kalau di sawah maka akan terjadi pembusukan pada umbi ini. Jadi kita akan gagal
pada awal petanaman seperti ini. Kalau di sawah, bibit yang kita siapkan harus melalui proses penyimpanan terlebih dahulu. Karena kalau di polybag ini kan kandungan unsur hara, makro dan mikronya sudah lengkap. Ada arang sekam, kompos, tanah, dan itu makanan dari tanaman ini sudah terpenuhi. Namun kalau di sawah kita masih ada pupuk-pupuk lanjutan atau pupuk tambahan. Nah, kita lihat apa yang dilakukan. Seperti ini. Nanti kita lembabkan. Satu. Nah, itu semua dipotong 50%. Nah, itu 2 hari saja dia sudah tumbuh. Ini prediksinya 2 hari sudah tumbuh. Benar, 2 hari akan tumbuh, tapi akarnya belum tumbuh banyak. Bisa sampai saran kalau di sawah itu yang diinginkan adalah akarnya dulu yang tumbuh supaya proses penyerapan nutrisi pada tanah itu lebih maksimal. Jadi setelah tumbuhan atau umbi itu sudah akarnya banyak, 5 hari ke depan maka baru tunas yang tumbuh. Jadi itu tunasnya tumbuh, makanannya sudah siap atau banyak akarnya. Nah, ini adalah medianya bagus. Ini ada, saya lihat ini ada arang sekam, ada tanah, ada komposnya juga, dan ini ada serabut kelapa, ada kokopit. Nah, ini juga bagus untuk media, ini bagus. Tapi untuk di sawah kita tidak mungkin lah untuk menyediakan unsur hara makro dan mikro selengkap di polybag seperti ini. Jadi kita lihat. Nah, seperti ini. Ini adalah 2 hari bisa tumbuh benar, tapi akarnya belum maksimal. Jadi kebutuhan makanan ini memang benar-benar cepat tumbuh. Cepat tumbuh. Terus nanti ada pertanyaan. Nah, ini ujungnya. Itu mau dikemanain, kan? Potongannya. Ini ujung-ujungnya ini tidak bisa ditanam. Bisa buat bumbu masak. Ini hanya bisa dijadikan bumbu masak atau karena ini adalah bawang sayur yang ditanam, bukan bibit. Yang ini bisa tumbuh. Nah, ujungnya itu dimasak atau dijadikan bumbu, ini bisa ditumbuh. Ini untuk polybag atau hidroponik atau netpot atau berangkas seperti ini bisa disarankan, tapi untuk di sawah saya katakan janganlah. Kita bisa lihat nanti proses budidaya bawang merahnya di sawah seperti apa, kita lihat. Nah, kita lihat di sawah kita cari yang di sawah itu tanamnya sudah, lalu kita bisa masuk. Nah, seperti ini. Bawang merah memiliki nama latin Allium assalonicum. Bawang merah merupakan salah satu komoditas rempah-rempah ini yang di sawah kita lihat. Nah, ini di polybag juga kita bisa lihat apa sih yang dilihat ditanam, prosesnya seperti apa. Kita menanam, bedengan ini kita gemburkan kembali. Nah, ini di pekarangan, tanah pekarangan kita bisa lihat proses penggemburan. Benih bawang ini harus kita lakukan dulu penyemprotan. Nah, ini untuk polybag, ini tetap dipotong. Di lapangan. Kita bisa lihat ini yang di sawah. Apa yang dilakukan, perlakuan apa saja. Setidaknya telah disimpan selama 2 atau 3 kali 20 cm. Nah, seperti ini. Ini adalah bibit perlakuan untuk ditanam sawah seperti ini. Tidak dipotong ujungnya, tidak diperlakukan, tapi ini adalah perlakuan pemberian fungisida supaya tidak ada patogen atau jamur. Nah, seperti ini. Ini jadi kita pemberian fungisida
bisa menggunakan fungisida yang berbahan aktif mancozeb. Nah, ini ujungnya. Kita lihat ujungnya ini tidak dipotong. Nah, ini disarankan seperti ini jika kita menanam bawang merah di sawah, supaya yang tumbuh terlebih dahulu adalah akarnya. Jadi penyerapan nutrisi pada budidaya bawang merah ini bisa maksimal. Nanti setelah usia 5 hari akan tumbuh. Kita lihat seperti ini. Nah, ini ditanam langsung seperti itu di sawah dengan jarak bisa 15-20 cm. Nah, ini nah, ini semua tanpa dipotong, tapi perlakuan bibitnya adalah penyimpanan terlebih dahulu antara 3 bulan sampai 5 bulan. Nah, itu bibit yang siap tanam. Jadi setelah disimpan, perlakuan pengasapan, pengkapuran, atau dengan proses-proses yang lain, maka bibit itu sudah siap tanam. Nah, itu saja saran saya. Jadi buat petani, untuk petani di sawah, jangan menggunakan bibit yang dipotong atau dipeges atau dipotong separuh. Nah, seperti itu. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam petani muda milenial. Menjadi petani itu tidak hanya sawah.